Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, dosen Politeknik Negeri Pontianak. Akhir-akhir ini saya secara pribadi sangat sedih melihat ada kejadian atau sebuah peristiwa yang menimpa mahasiswi di Kota Malang, mahasiswi Universitas Brawijaya Malang yang bernama Novia. Ini ya kita sedihkan sampai hari ini, dan bahkan di Kota Pontianak sendiri atau di Kalimantan Barat juga ada kejadian yang menyedihkan sama sekali, yaitu seorang kepala sekolah yang kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya yang masih berusia 16 tahun kalau tidak salah itu. Akhir-akhir ini banyak peristiwa-peristiwa pelecehan seksual. Saya hanya ingin menghimbau dan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ini. Saya ingin menyampaikan kepada oknum yang telah terlibat di dalam kejadian ini, peristiwa ini, bahwa saudara juga punya anak perempuan, ataupun nanti istri, ataupun punya ibu. Maka dari itu, ketika saudara melakukan itu, ingatlah bahwa kita juga punya anak perempuan. Bagaimana kalau kemudian ibu kita diperlakukan seperti itu, anak kita diperlakukan seperti itu? Tentu kita juga tidak akan mau. Untuk itu, pelaku-pelaku atau oknum yang sedang melakukan ini segeralah bertobat dan menyerahkan diri kepada hukum yang berwajib. Saya dalam hal ini juga, dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan cara agar terhindar dari perlakuan yang pelecehan seksual ini. Yang pertama adalah hindari tempat sepi. Ini memang biasanya pelaku-pelaku pelecehan seksual ini mencari tempat-tempat sepi untuk melancarkan aksinya, ya. Maka dari itu, ketika ada oknum yang kemudian mengajak ke tempat-tempat sepi yang tidak ada orang di sana, maka hindarilah tempat-tempat sepi itu, karena bisa saja kejadian itu akan terjadi di tempat-tempat sepi. Kemudian yang kedua, tetap waspada, ya, tetap waspada di lingkungan sekitar, karena orang yang paling mungkin untuk berbuat seperti itu adalah orang terdekat kita. Maka itu selalu waspada, itu tidak ada salahnya terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini, ya. Kemudian mempersenjatai diri untuk meningkatkan pertahanan diri. Ini alangkah baiknya kalau kemudian kita mampu membela diri, ya. Bisa karate, bisa silat untuk membela diri tentunya. Ketika terjadi aksi-aksi kejahatan kepada kita, kita bisa membela diri. Kemudian jangan pergi sendirian ketika ke tempat jauh. Maka sangat dianjurkan ketika bepergian itu harus disertai dengan mahramnya, ya. Tidak sendirian, tapi ada kawan, ada mahram yang bisa menemaninya. Karena apa? Karena keamanan. Kalau kita perjalanan jauh, tentu keamanan itu penting. Teman itu menjadi penting, ya. Kawan itu menjadi penting. Sebagai mahram itu menjadi penting karena mereka yang akan mengamankan kita. Kemudian ini yang paling saya tekankan di sini adalah memakai pakaian yang sopan. Sekarang kita lihat bagaimana pakaian-pakaian di tempat-tempat umum yang bisa memancing, ya, memancing nafsu, memancing kejahatan, ya, memancing kejahatan untuk perlakuan pelecehan seksual itu. Maka dari itu, saya menghimbau kepada kaum wanita, ya, jaga pakaianmu,
Ya, saya menghimbau juga kepada kaum pria, tundukkanlah pandanganmu, karena dengan seperti itu mudah-mudahan pelecehan seksual yang menyedihkan terjadi ini tidak terulang lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.